warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, kembali dipertemukan melalui kajian rutin kita yaitu Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-216. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga tabiin-tabiatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita semua, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah pada pagi hari ini beliau selaku pemantik akan memberikan pemaparan kajian berkaitan dengan implementasi Golden Habits yang merupakan seri lanjutan daripada seri-seri sebelumnya, di mana pagi hari ini topik yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan membiasakan sholat safar. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai pembahasan dan diskusi pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali kajian Golden Habit Forum dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus Sukaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah seperti biasa sebarannya dari ujung timur Indonesia sampai barat, ya. Dan biasanya ada juga dari Malaysia dan Jepang, ya. Kita bersyukur, ya. Pagi hari ini dapat kembali bersama-sama, ya, berdiskusi tentang bagaimana mengamalkan, membiasakan ajaran Islam sehingga hidup kita ini bisa menjadi apa? Menjadi terinspirasi, terjiwai oleh ajaran Islam. Nah, inilah Golden Habit ini adalah bagaimana menginstal kebiasaan-kebiasaan bagus menjadi bagian penting kebiasaan kita. Kita masih mengkaji serial Sholat, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan hari ini, ya, kita masih membahas tentang sholat tatawu, ya, sholat sunnah, ya, Apa tentang itu, Pak? sholat sunnah Hah? safar. Sholat sunnah safar, ya, ini bagian dari amaliyah yang seharusnya menjadi ciri kita. Sebab saya yakin ya di forum ini banyak sekali yang sering melakukan safar, sering melakukan perjalanan. Apalagi Prof. Partinoy ini masih punya proyek di Papua, Jogja, Papua. Ya, Pak Kamaludin dari Sorong, sekarang di Makassar, berarti sedang safar. Ya. Nah, kita biasanya sering melakukan safar.
Nah, kita dituntunkan ketika melakukan safar itu melakukan amalan-amalan tertentu. Jadi mungkin di pagi ini kita bukan hanya membahas tentang sholat safar, tetapi juga hal-hal terkait dengan safar, terutama adab dari safar itu. Ya, judulnya membiasakan sholat safar. Meskipun isinya ada hal-hal yang terkait di luar sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kajian kita sebelumnya tentang sholat atau al-maksurat yang sudah diputuskan tarjih. Ini ada 11 jenis sholat. Salah satunya yang nomor 7 ini adalah sholat safar. Ya, kita sudah bahas yang lain-lain menjadi bagian dari kebiasaan kita. Nah, sholat safar ini bisa menjadi kebiasaan dengan pemicu safar. Ya. Kalau kita tidak safar, kita tidak lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, safar ini berdasarkan sabda Nabi kita, ya, adalah bagian dari siksaan, ya, yang menghalangi seseorang dari kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila dia telah selesai dari urusannya, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya. Ini maksudnya siksaan ini di dalam safar itu bisa terjadi hal-hal yang kurang nyaman. Sehingga ini menjadi sesuatu ujian di dalam melakukan safar. Sehingga kita dituntunkan ya untuk apa? Untuk melakukan persiapan-persiapan dan amalan-amalan ketika melakukan safar. Nah, sebelum berangkat safar, kita dituntunkan untuk melaksanakan sholat safar. Ya. Rasulullah bersabda, "Ma khalafa ahadun inda ahli afdolu min rok'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safaran." Ini dari Mu'tim bin Al-Mikdam, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk ditinggalkan oleh seorang hamba bagi keluarganya daripada sholat 2 rakaat yang dilakukan di tempat mereka ketika hendak bepergian. Ya. Jadi melakukan sholat 2 rakaat ketika mau berangkat. Nah, caranya sama dengan sholat-sholat yang lain, ya, dengan apa 2 rakaat ringan, ya, dilakukan sebelum berangkat. Nah, ini seyogianya kita lakukan ketika kita sudah berpakaian siap untuk berangkat. Ya, jadi sudah siap. Nah, sebelum kita berangkat, kita lakukan dulu sholat 2 rakaat safar. Ya. Nah, ini kalau kita apa jadikan sebuah habit, maka mau melakukan safar, begitu kita sudah bersiap dengan pakaian, maka kita segera gelar sajadah dan sholat 2 rakaat. Baru setelah sholat 2 rakaat ini melakukan amalan yang lain, ya, kita dituntunkan untuk berpamitan. Ini sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah, ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Ya. Ini Rasulullah menuntunkan untuk berpamitan dan mengucapkan selamat tinggal. Nah, ini bisa dijadikan menjadi kebiasaan keluarga. Kalau kita mau bepergian,
seluruh anggota keluarga dipamiti. Berpamitan, ya. Nah, ada kata-kata yang menarik, ya. Ini yang berpamitan itu menyampaikan, aku titipkan engkau, wahai keluargaku, kepada Allah, ya, yang tidak menyia-nyiakan titipannya. Jadi kita meninggalkan keluarga dan menitipkan keluarga yang ditinggalkan itu kepada Allah. Pamitan. Nah, ini bisa kita budayakan di keluarga kita, ya. Pokoknya kalau pergi ya tidak langsung keluar, tapi berpamitan dengan siapa yang berada di rumah. Nah, kemudian dianjurkan juga berjabat tangan. Pamitan sambil berjabat tangan. Tasofahu, ya, yalhabul ghillu. Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya akan hilanglah kedengkian. Hadis riwayat Malik. Dan ketika sudah mau berpisah, ya, kita dituntunkan untuk salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum kita berangkat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika berangkat, ketika keluar rumah, hendaknya kita bertawakal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan doa tersebut, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan, dan mendapat penjagaan, hingga setan-setan menjauh darinya. Lalu setan yang lain berkata, bagaimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan, dan penjagaan? Ini pentingnya, ya, begitu keluar rumah, ya, keluar pintu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ini hendaknya menjadi apa? Menjadi otomatis, ya, kita ucapkan ketika akan bepergian, keluar pintu itu menjadi jangkar untuk berdoa ini, untuk bertawakal. Jadi begitu kita melangkahkan kaki keluar, maka Bismillahirrahmanirrahim ini langsung keluar juga dalam ucapan kita. Selanjutnya, Bapak sekalian, ya, ketika kita sudah naik kendaraan, maka di atas kendaraan hendaklah bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan berdoa, ya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarona hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatil maudhur wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ini
doa yang semestinya otomatis kita panjatkan ketika kita sudah berada di atas kendaraan yang siap berangkat. Jadi bagi yang belum hafal, usahakan ini dihafal. Karena kita bepergian itu sering, ya, melakukan safar itu sering. Masyarakat modern ini yang namanya safar itu tidak bisa dihindari. Sehingga doa ini menjadi doa yang sangat penting, ya, Bapak sekalian. Artinya, ya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini. Kami mohon perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam bepergian dan mengurusi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini dengan melakukan adab safar ini, mudah-mudahan safar kita adalah bagian dari amal soleh kita. Karena kita mengawali dan menjalani safar ya itu dengan berserah diri kepada Allah. Mohon kiranya selama di dalam perjalanan ini yang kita lakukan adalah bagian dari amal soleh. Apapun peristiwa yang kita hadapi di jalan itu berada di amal soleh. Kalau terjadi resiko perjalanan, sekalian, di perjalanan itu resikonya ya terjadi masalah, ya, bisa terjadi kecelakaan, ya. Kecelakaan itu bisa menjadikan cedera, bahkan sampai kematian. Nah, kalau itu semua terjadi, maka ini bagian dari amal soleh, sehingga kalau terjadi kesulitan, kesulitan itu juga menjadikan ujian amal soleh kita. Nah, sehingga perjalanan itu bisa juga menjadi bagian dari jihad kita. Nah, semua kalau sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, ya, kita niat, ya, kita sholat dulu, mengaitkan supaya dalam perjalanan ini saya senantiasa, ya, terkait dengan Allah, ya, motivasinya karena Allah, ya, maka insya Allah perjalanan-perjalanan kita adalah bagian penting dari amal soleh kita. Dan kita bersiap untuk menerima ketentuan Allah apapun. Ini kalau kita sudah pasrah tawakal, ya, maka kejadian apapun yang kita alami, ya, kita akan ridho. Ya. Dan kejadian yang kita alami adanya kemungkinan menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu saja. Ya, kemudahan atau kesulitan. Nah, kita sudah punya modal untuk menghadapi bagaimana kalau kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, maka yang ada hanya bersyukur, yaitu sikap. Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang ada adalah sabar. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, marilah adab safar
ini jangan hanya kita jadikan menjadi ilmu, tapi menjadi bagian dari amaliyah kita. Setiap safar, ya, kita sholat safar, melakukan adab-adab safar. Demikian, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, ya, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk memberikan pengayaan, ya, sehingga safar ini kita jadikan momentum untuk melakukan amalan-amalan soleh. Sementara demikian, terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.